Halo semuanya, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yaitu proyek untuk ulangan akhir semester. Di sini saya dan bersama teman-teman praktek pengalaman lapangannya di SD Kanisius Kembaran. Tepatnya beralamatkan Jalan Kembaran nomor 98 Kasih Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk anggota kelompok yaitu terdiri dari yang pertama saya sendiri Ahmad Alkis, kemudian ada Aini Nurfaizah, kemudian Endang Nursita Rahma, dan selanjutnya ada Kinanti Fariza Utami, Septiana Nur Hidayah, dan terakhir ada Ulfah Sifti Rahmawati. Selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat pembelajaran yang digunakan oleh kelas 3, tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri, pembelajaran pertama. Model pembelajaran yang digunakan dalam RPP ini berupa PBL atau Problem Based Learning. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pembuka diawali dengan melakukan motivasi dan apersepsi. Kegiatan motivasi dilakukan dengan melakukan tepuk semangat. Kegiatan apersepsi dilakukan dengan guru menanyakan kepada siswa mengenai gerakan pramuka. Apakah anak-anak telah mengikuti gerakan pramuka? Bagaimana aktivitasnya dan bagaimana kegiatannya. Kegiatan inti dilakukan dengan kegiatan berdiskusi secara kelompok. Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan permasalahan yang telah disediakan oleh guru. Kegiatan inti diakhiri dengan siswa melakukan presentasi di depan kelas. Presentasi dilakukan secara kelompok. Siswa yang belum maju melakukan presentasi menanggapi hasil presentasi dari peserta presentasi. Kegiatan diakhiri dengan melakukan kegiatan penutup, terdiri dari kegiatan menyimpulkan pembelajaran dan refleksi. Berikutnya adalah karya inovatif yang kami kembangkan di SD Kanisius Kembaran. Kami mengembangkan media pembelajaran bernama Spinner Bangun Datar. Media ini dapat digunakan pada pembelajaran matematika materi bangun datar. Dengan menggunakan media ini, diharapkan peserta didik dapat menambah pengetahuan mengenai bangun datar, terutama untuk ciri-ciri dan sifatnya. Media ini dapat digunakan secara mandiri maupun berkelompok. Di dalamnya terdapat fitur kartu tantangan dan kartu konfirmasi. Jadi, peserta didik dapat menggunakannya bahkan tanpa bimbingan dari guru. Selanjutnya, kami telah melakukan refleksi terhadap perencanaan pembelajaran ini. Refleksi yang kami dapatkan, pertama adalah tantangan dinamika dalam mempersiapkan pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengenai gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam perangkat pembelajaran. Yang ketiga, nilai-nilai humanistik dalam perangkat pembelajaran. Yang keempat, profil pelajar Pancasila dalam perangkat pembelajaran. Dan yang terakhir, pendidikan yang memerdekakan dalam langkah-langkah pembelajaran. Berikutnya adalah rincian mengenai refleksi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Refleksi yang pertama yakni mengenai tantangan dinamika dalam mempersiapkan pembelajaran. Tantangan yang pertama yakni dalam bekerja sama merancang perangkat pembelajaran, yaitu berupa perbedaan pendapat terkait dengan pemahaman materi. Sedangkan tantangan dalam perancangan media pembelajaran yakni terkait penyesuaian karakteristik peserta didik di kelas 3 yang terlalu aktif. Refleksi yang kedua yakni mengenai gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam perangkat. Yang pertama, beberapa elemen dalam profil pelajar Pancasila yang dituangkan seperti spiritual, kritis, gotong royong, dan juga mandiri tercantum dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, yakni gagasan kodrat alam.
berupa materi yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari, yakni kegiatan pramuka. Kemudian gagasan selanjutnya, yakni kodrat zaman, berupa penambahan penggunaan media yang mengikuti zaman, seperti media audiovisual. Dilanjutkan gagasan yang terakhir, yakni memanusiakan manusia yang tercermin saat kegiatan penggunaan media pembelajaran. Karena hal tersebut menunjukkan kegiatan saling bekerja sama dan saling memberi kesempatan untuk saling berinteraksi. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai humanistik dalam perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang kami susun memuat nilai kerjasama, percaya diri, serta tanggung jawab. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Dimensi yang terdapat dalam perangkat pembelajaran yang kami susun yaitu berupa dimensi spiritual, kritis, gotong royong, serta mandiri. Dimensi spiritual tercermin pada saat kegiatan berdoa, sedangkan kritis tercermin ketika peserta didik memecahkan tantangan dalam media spinner, sekaligus mencerminkan tentang gotong royong. Kemudian terkait dengan dimensi mandiri tercermin pada saat kegiatan mengerjakan tes evaluasi dan dengan mempelajari tentang materi kepramukaan. Selanjutnya adalah pendidikan yang memerdekakan dalam langkah-langkah pembelajaran. Dalam media ini, pendidikan yang memerdekakan tertuang pada langkah-langkah pembelajaran berupa: yang pertama, peserta didik diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapat maupun idenya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dilibatkan dalam penggunaan media. Yang ketiga, media dibuat berdasarkan karakteristik peserta didik kelas 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kritik dan saran kelompok kami perlukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.